Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harben Fikri Basya, NIM 19121313, kelas SI 06, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Nama Harben Fikri Basya, NIM 19121313, kelas SI 06. Yang pertama, poin pembahasan. 1. Pengertian HAM. 2. Macam-macam HAM. 3. Macam-macam pelanggaran HAM. Nomor 1. Pengertian HAM menurut para ahli dan undang-undang. Yang pertama, HAM. HAM merupakan hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya. Hak asasi manusia ini bersifat universal, yang artinya hak ini berlaku bagi semua manusia. Untuk menjamin hak-hak tersebut, PBB telah mengadakan konferensi dan perjanjian internasional di berbagai negara. Menurut para ahli, yang pertama, John Locke. HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrat. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Yang kedua, James Matterson. HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang berbunyi, hak adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Kedua, macam-macam HAM. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak memilih, dan lain-lain. Kemudian, hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, misal hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang ketiga, hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, hak asasi ekonomi, hak untuk memiliki, membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Kemudian, hak asasi peradilan, hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak yang menyangkut dalam masyarakat seperti memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. Kemudian, pelanggaran HAM. UU RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Yang pertama, kejahatan genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Contoh, pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merujuk pada pelanggaran HAM, pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi. Contoh, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, serta penyiksaan. Yang ketiga, pelanggaran HAM ringan. Segala bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Contoh, melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, dan menghalangi untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.